Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi pendidikan kewarganegaraan, membahas sekarang tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Tentunya mengenai hak asasi manusia ini atau disingkat dengan HAM itu adalah sebuah konsep yang mempunyai riwayat lama atau panjang, terolah dan tersempurnakan dalam sejarah sosial politik bangsa-bangsa dunia. Konsep HAM ini berkembang pada awalnya di negeri-negeri barat dan kini konsep atau masalah hak asasi manusia ini telah menjadi wacana atau isu global. Awal mulanya yang dipersoalkan dalam hak asasi manusia ini adalah batas-batas kekuasaan para raja dan para ulama gereja. Nah, ini kita bicara sedikit tentang sejarah tentang HAM itu. Nah, tentunya kedua mengenai kedua kekuasaan ini masing-masing mengklaim bahwa kekuasaannya bersifat mutlak dan segala titah-titahnya bersifat universal, mengikat siapapun, namun tak pernah akan mengikat dirinya sendiri. Tentunya kalau kita melirik sejarah dari HAM ini secara menyeluruh, tentunya ada konflik gereja dengan kaisar. Nah, konflik gereja atau dikatakan dengan sebut dengan Paus Gregorius 7 dan Kaisar Heinrich IV. Nah, di sini telah melahirkan untuk pertama kalinya konsep the rule of law untuk menggantikan the rule of man. Nah, kalaupun yang namanya the man ini adalah paus atau kaisar. Jadi konsep rule of law inilah yang memberikan status tertinggi kepada segala bentuk hukum yang dihasilkan oleh kesepakatan dan tak seorang pun boleh mengingkari berlakunya hukum. Di setinggi apapun kedudukannya dan sebesar apapun kekuasaannya, para pihak yang telah menyepakatkan berlakunya hukum tidaklah punya kuasa untuk mengingkari berlakunya hukum tersebut. Nah, di sini sang pembentuk atau pembuat hukum terikat oleh hukum yang telah ia buat sendiri. Kemudian ide tentang HAM ini meluas ke seluruh dunia. Relatif baru berkembang sejak awal pertengahan abad ke-20 bersamaan dengan meluasnya aspirasi dekolonisasi negara-negara yang dijajah dunia barat. Nah, sebelumnya ide tentang HAM tersebut tumbuh dan berkembang di negara barat sendiri yang oleh para ilmuwan di kemudian hari dikaitkan dengan gerakan-gerakan pembebasan yang timbul di Eropa itu mulai dari abad ke-13 sampai akhir abad ke-18. Di dalam sejarah barat yang dianggap sebagai tonggak sejarah berkaitan dengan atau berkenaan dengan ide HAM ini adalah pendatanganan Magna Carta pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland. Nah, jadi peristiwa inilah yang biasa dianggap sebagai permulaan sejarah perjuangan HAM, meskipun sebenarnya piagam ini belum merupakan pelindungan HAM. Piagam Magna Carta inilah yang kemudian hari disebut sebagai suatu konstitusi yang berfungsi membatasi kekuasaan raja.
pegang Magna Carta ini lahir karena desakan para bangsawan terhadap raja yang di satu pihak secara semaunya menariki pajak dan di lain pihak mengucilkan para bangsawan ini dari kemungkinannya ikut serta dalam pemerintahan. Nah, Magna Carta ini kini telah dikuasai sebagai penghulu yang merintis dibukanya jalan sejarah menuju apa yang kini disebut konstitusi. Kemudian Magna Carta ini yang di kemudian hari dibilang sebagai suatu yang berfungsi membatasi kekuasaan raja. Kemudian setelah Magna Carta 1215 tercatat pula penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I itu di Inggris. Nah, penandatanganan Petition of Right oleh Raja Charles ini merupakan perjuangan parlemen yang terdiri dari utusan rakyat dalam parlemen Inggris atau House of Commons. Kemudian setelah Magna Carta dan penandatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles I, perjuangan yang lebih nyata ini terlihat di dalam Bill of Rights yang ditandatangani oleh Raja William III tahun 1689. Nah, Bill of Rights ini merupakan hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut revolusi yang gemilang. Ide tentang HAM ini banyak juga dipengaruhi oleh pemikiran para sarjana seperti John Locke, Jacques. Kemudian John Locke juga dikenal sebagai peletak dasar bagi teori trias politika di Montesquieu. Nah, bersama Thomas Hobbes dan J.J. Rousseau. John Locke juga mengembangkan teori perjanjian masyarakat. Jadi itu sedikit perkembangan mengenai hak asasi manusia. Nah, kemudian kita masuk apa maksud dengan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, ada beberapa pengertian di dalam tentang hak asasi manusia ini. Pertama adalah hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia. Dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Nah, artinya hak asasi manusia itu yang sudah melekat pada diri manusia itu sendiri. Nah, sejak manusia itu lahir dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup layak. Nah, karena ketika melanggar hak asasi seseorang, tentunya dia tidak menerima haknya seperti orang-orang yang lainnya. Tentunya dia itu makanya dikatakan dia tidak layak sebagai hidup sebagai manusia. Kemudian dalam pengertian lain dikatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi ada juga yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak yang sudah dibawanya bersamaan dengan dia lahir ke dunia ini. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia. Nah, itu sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi artinya betapa pentingnya hak asasi manusia ini, apalagi dalam sebuah negara itu. Sehingga negara Indonesia dan itu juga negara-negara lain ini menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia seseorang tersebut gitu. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, nah, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia itu adalah kekuasaan atau wewenang moral yang dimiliki seorang berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kemudian berdasarkan pengertian tersebut juga tentunya ada beberapa ciri-ciri pokok hak asasi manusia itu. Pertama, hak asasi manusia, hak asasi itu tidak diberikan atau diwariskan, melainkan melekat pada martabat kita sebagai manusia. Nah, jadi ciri yang pertama itu mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah yang sudah melekat pada diri kita gitu. Dan itu tidak merupakan warisan gitu. Tidak diwarisi gitu. Diwarisi ini ciri hak asasi manusia secara, kalau kita berbicara secara umum itu. Nah, tentunya hak-hak asasi manusia itu tidak bisa dilanggar baik seseorang maupun negara sekalipun gitu. Nah, itu adalah sudah bawaan, sudah, dan bukan juga adalah hasil warisan yang kita peroleh gitu. Makanya hak asasi kita itu secara umum ini, kalau kita berbicara secara umum tentunya berbeda-beda gitu. Kemudian yang kedua, cirinya adalah hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin gitu, asal usul, ras, agama, etnik, dan pandangan politik gitu. Nah, artinya di sini bahwa dikatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah untuk seluruh umat manusia itu, tanpa membeda-bedakan ras, agama, dan lain-lainnya, termasuk juga pandangan berpolitik gitu. Nah, kita mempunyai hak-hak yang sama ketika kita sudah hidup di dalam dunia ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ciri hak asasi manusia itu, hak asasi itu tidak boleh dilanggar. Jadi hak asasi itu tidak boleh dilanggar. Artinya tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain gitu. Orang tetap memiliki hak asasi manusia meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi bahkan melanggar hak asasi manusia tersebut. Nah, artinya di sini bahwa begitu penting dan berharganya hak asasi manusia ini, sehingga tidak bisa dibatasi gitu, tidak dibatasi. Nah, tentu dan tidak bisa dilanggar oleh seseorang maupun negara gitu, dalam hak asasi manusia ini. Tapi itu kita berbicara secara umum. Nah, tentunya kalau kita berbicara secara bernegara, tentu ada hak-hak yang dijalankan menurut aturan yang berlaku di sebuah negara, termasuk juga negara Indonesia itu. Nah, hak-hak yang seperti apa itu jangan dibilang juga karena tidak bisa dibatasi tersebut, ya sedikit ham gitu. Kan kira seperti itu, sedikit melanggar HAM gitu. Jadi tidak seperti itu juga dalam memahami makna dari tentang hak asasi manusia itu, walaupun masing-masing kita itu mempunyai hak asasi yang mungkin sama dan juga mungkin berbeda karena itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah,
tentunya juga kalau dalam bernegara, hak itu kita peroleh tentunya sesuai dengan kewajiban yang sudah kita laksanakan gitu. Nah, karena itu diatur gitu. Misalnya kita hidup bebas atau berkendaraan bebas di jalan raya gitu. Nah, itu kan hak kita gitu. Nah, tapi ada satu waktu ya kita kena tilang, apakah kena tidak punya SIM atau tidak bayar pajak itu. Nah, jadi di dalam bernegara kita harus juga mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh negara atau pemerintahan gitu. Tentunya kita laksanakan kewajiban kita sehingga kita baru memperoleh hak itu. Nah, sama juga di dalam ketika seorang itu mendapatkan pendidikan, nah, atau ya mahasiswa ketika dalam perkuliahan itu. Nah, mahasiswa berhak mendapatkan pengajaran yang layak gitu. Nah, tetapi ketika itu tidak didapatkan itu, nah tentunya ada hal-hal yang belum dilaksanakan itu. Misalnya membayar kewajibannya sebagai seorang mahasiswa itu. Nah, sehingga dia tidak memperoleh pengajaran itu dari dosen itu. Nah, apalagi mahasiswa berhak memperoleh nilai yang baik, ya, tapi tentunya harus melakukan semua kewajibannya tersebut gitu. Ikuti perkuliahan dengan sesuai dengan aturan. Nah, kira seperti itu. Kemudian ada sifat HAM itu sendiri. Tentunya juga berdasarkan pengertian dari hak asasi manusia, ada beberapa sifat dari hak asasi manusia itu. Sifat itu diantaranya adalah pertama individual. Nah, artinya individual ini melekat erat pada kemampuan seseorang, itu bukan kelompok itu. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan tadi bahwa hak asasi manusia itu adalah melekat pada diri masing-masing manusia sejak mereka dilahirkan gitu. Nah, jadi dia sifatnya adalah individual gitu. Nah, jadi bukan kelompok karena dia tidak diwarisi gitu. Nah, kemudian yang kedua sifatnya adalah universal. Nah, universal ini dimiliki oleh setiap orang, lepas dari suku, ras, agama, negara, dan jenis kelamin yang dimiliki seseorang. Nah, ini katakan universal. Nah, memiliki seseorang terlepas dari suku, ras, agama, dan negara, bahkan jenis kelamin. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah supralegal. Gitu. Ini adalah tidak tergantung pada negara, pemerintah, undang-undang yang mengatur hak ini gitu. Nah, ini sifat HAM itu. Jadi tidak tergantung kepada negara atau pemerintah gitu. Nah, undang-undang yang mengatur tentang hak tersebut. Kemudian juga yang keempat adalah kodrati. Ini adalah hak asasi manusia bersumber dari kodrat manusia gitu. Dan yang kelima adalah kesamaan derajat. Nah, ini kesamaan sebagai ciptaan Tuhan, maka harkat dan martabat manusia pun itu adalah sama. Dan mengenai hak asasi manusia di Indonesia, dan pengakuan HAM di Indonesia itu. Nah, pengakuan hak asasi manusia di Indonesia itu sudah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya telah lebih dahulu ada dibandingkan dengan Deklarasi Universal PBB atau Declaration of Human Rights itu 10 Desember tahun 48 ini. Nah, penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu bisa dilihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 misalnya seperti pasal
27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga dalam ketetapan MPR nomor 17 MPR tahun 1998 tentang hak asasi manusia, dan juga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 gitu. Dengan masuknya rumusan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka semakin kuat jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Tugas negara selanjutnya adalah mengadakan hak asasi manusia dan memberikan perlindungan warga dari tindakan pelanggaran HAM. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia di Indonesia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah pertama pembentukan Komnas HAM gitu, dalam penegakannya. Itu sesuai dengan Kepres nomor 5 tahun 93 itu. Kemudian juga pemerintah telah melakukan penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM gitu. Jadi sudah dibentuk pengadilan HAM. Ada ketika pelanggar HAM, nah itu ada pengadilan HAM gitu. Kemudian juga pemerintah juga melakukan pembentukan pengadilan HAM ad hoc gitu. Dan juga pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia gitu. Mungkin itu sedikit secara ringkas tentang hak asasi manusia di dalam pendidikan kewarganegaraan ya. Karena nanti akan kita lihat juga hak dan kewajiban warga negara di Indonesia itu jadi ada hak sebagai warga negara ketika seorang itu hidup dalam sebuah negara ya. Ini penjelasan ini adalah hak asasi manusia baru secara umum gitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas hak dan kewajiban warga negara dalam pemerintahan. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi